Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Anak-anak semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan tafakkur, tadabbur, ta'amuk kita ya. Jadi bagaimana kita menelaah dan memperdalam dari berbagai sisi ajaran Islam agar kita semakin hari menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas tentang perintah membaca. Jadi coba ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq, betul, ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi itu dua ayat yang pertama. Iqra. Jadi ini luar biasa loh kalau kita hayati dalam perjalanan sejarah. Iqra ini kan artinya qara'a yaqra'u, iqra, bacalah. Perintah pertama kali dalam Islam itu adalah disuruh membaca. Jadi ini landasan peradaban Islam, landasan kemajuan umat Islam, landasan kejayaan kemajuan Islam itu diawali dari membaca. Maka dalam sejarah manusia di dunia ini ya, peradaban sebelum orang membaca dan menulis itu hanyalah peradaban lisan, yakni hanya orang omong-omong. Namanya oral tradition, tradisi bicara. Tradisi bicara itu lebih rendah dan yang lebih tinggi adalah written tradition atau tradisi menulis dan membaca. Artinya kalau kamu itu sudah mulai banyak membaca dan apalagi kamu mampu menuliskan, itu kamu sudah lebih tinggi tingkatannya daripada yang kamu hanya omong-omong. Kamu cerita apa saja kamu ceritakan dengan lisanmu. Tapi kalau kamu itu menulis, tentu juga nanti kemudian diikuti membaca dan menulis terus-menerus, maka itu kamu sudah meningkat. Makanya banyak kan, kebanyakan orang itu nggak mau membaca dan tidak menulis, kemampuan menulis itu kurang. Nah, dalam Islam itu iqra, landasan dari peradaban Islam itu adalah iqra, bacalah. Dan ketika Al-Quran ayat ini turun di Makkah itu sangat sedikit orang yang bisa membaca dan menulis. Kebanyakan manusianya adalah ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak membaca dan tidak menulis. Tapi hebatnya Islam memerintahkan pertama iqra. Jadi orang itu mau hidupnya lebih baik, mau lebih maju dan sebagainya, diawali dengan membaca. Iqra. Yang dibaca apa? Ya, yang dibaca ketika itu ayat tentang iqra itu sendiri. Tetapi kalau kita hayati, apa itu saja? Tentu tidak, karena yang pertama saja bacalah. Dan Al-Quran ketika itu baru turun ya ayat itu. Belum satu, begini ini belum ya. Sehingga iqra itu ya bacalah. Bisa membaca ayat itu khususnya, tetapi juga membaca yang lain. Membaca yang lain itu artinya belajar menelaah. Apa yang lain? Kamu bisa membaca alam. Membaca alam. Ini kenapa ya air itu mengalir ke tempat yang rendah. Kenapa ini binatang itu dari kecil kemudian perkembangannya seperti itu. Kenapa ya pohon ini akarnya masuk dalam tanah yang sama, bahkan dipupuk sama, udaranya sama, tapi buahnya kok bisa berbeda-beda ya. Kamu coba lihat. Pohon itu kok bisa seperti mesin. Kalau kamu nanam sawo, nanti berbuah sawo. Padahal bahannya sama tanahnya dan udaranya sama. Tapi kok bisa keluarnya berbeda. Nah, kalau kamu itu iqra membaca itu, maka kemudian kamu akan paham. Oh begitu ilmu. Dan semua ilmu itu berawal dari iqra.
Loh, celakanya apa? Indonesia itu negara mayoritas Muslim, tapi budaya membacanya sangat rendah. Saya malah pernah membaca ya. Jadi kalau di rata-rata orang yang suka membaca di Indonesia itu dari 1.000 orang 1 yang suka. Bandingannya 1:1000. Loh, kecil sekali itu. Kebanyakan hanya apa? Hanya lihat YouTube gitu ya. Hanya lihat di medsos itu macam-macam. Yang betul-betul kamu ngambil buku, ngambil Al-Quran, ngambil kitab fikih, kitab tafsir, kamu baca sedikit sekali. Sedikit sekali. Dalam sebuah riset itu orang Indonesia ya orang Indonesia siapa ya, kamu juga itu membuka gadget ini itu rata-rata 9 jam. Luar biasa namanya. Ya tentu kamu di sini enggak, karena kamu diatur. Jadi anak-anak yang buka gini itu apa belajar tekun? Enggak. Dia nge-game. Dia lihat macam-macam tontonan-tontonan itu. Jadi makanya nggak maju-maju, sudah punya alat canggih tapi nggak maju-maju karena tidak iqra sebenarnya. Coba kamu sebagai pelajar harus punya cita-cita, harus banyak membaca. Ilmu itu datangnya dengan membaca itu. Wah, luar biasa toh. Ayat pertama turun itu iqra. Jadi harus ditradisikan, harus dibudayakan membaca itu. Jadi kamu itu kalau kamu sudah suka membaca, maka ilmu akan berdatangan dari kamu membaca. Tapi kalau enggak ya enggak bertambah-tambah. Sehingga Allah pun mengajari Nabi Adam itu ilmu itu ya dari melihat semua itu. Jadi dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah itu mengajari Nabi Adam asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu. Nama-nama segala sesuatu. Oh, itu pohon, pohon itu ya. Kalau diterus-teruskan ilmu itu awalnya dari begitu. Coba, kamu, benda apa yang bergerak? Namanya mobil. Dari bahasa Inggris mobile. Mobile itu gerak. Makanya benda yang gerak itu kamu katakan mobil. Ini dikatakan mobile phone. Karena apa? Telepon yang bergerak-gerak. Oh, mobil, kendaraan itu. Nah, lama-lama tahu, oh terbuat dari apa. Kemudian gimana cara membuatnya. Lama-lama kamu tahu. Diawali dari al-asma, nama. Apa bedanya ikan lele, ikan gurame, ikan mujahir. Nah, itu al-asma. Allah mengajari Nabi Adam seperti itu. Ya, jadi begitu. Dengan mengetahui al-asma itu otomatis mengetahui ilmu pengetahuan. Nah, maka dari itu kita semuanya sebagai orang muslim itu diperintah oleh Al-Quran tadi iqra. Jadi ini luar biasa. Islam itu dahsyat sekali karena perintah pertama itu membaca, dan itu asal muasal. Jadi kalau kamu lihat ya, penemuan-penemuan besar di dunia itu karena membaca. Karena membaca itu bukan hanya sekedar membaca buku, tapi juga membaca lingkungan, membaca alam. Kamu kan tahu asal muasal ditemukannya hukum gravitasi. Karena apa? Penemunya itu yang namanya Newton itu melihat apel jatuh, kan begitu. Buah apel jatuh, kemudian kenapa jatuh itu ke bawah? Gitu. Itu dipikir. Kenapa ya ke bawah? Ada gaya apa? Kenapa nggak ke samping dan ke atas? Karena mau mikir, ditemukanlah hukum gravitasi. Apa orang-orang Jawa, karena Sir Isaac Newton itu tinggal di Inggris. Apa orang Jawa nggak ada orang-orang yang kejatuhan benda-benda sebelumnya? Banyak. Kejatuhan kelopo, kejatuhan genteng mungkin, kejatuhan benda-benda dari atas. Tapi karena nggak iqra, nggak dibaca, ya nggak menemukan apa-apa. Nggak menemukan apa-apa. Walaupun sebenarnya sebelumnya itu banyak orang yang kejatuhan benda. No, wong Indonesia sing isih. Ketika itu pada masa itu kan banyak rumah-rumah itu yang nggak diperbaiki nanti saambruke gitu ya. Sehingga kalau orang kejatuhan benda dari atas itu hal yang biasa. Tapi kenapa kok nggak menemukan hukum gravitasi? Karena nggak iqra. Nggak dipikir. Maka iqra ini adalah sumber dari
penemuan-penemuan dari sumber dari pencapaian para ulama Islam dalam perjalanan sejarah juga begitu. Jadi dengan membaca itulah kita itu akan menjadi bisa tahu ilmu ya. Dan setelah tahu ilmu apa berhenti di situ? Tidak. Hebatnya Islam gitu. Iqra bismi rabbika. Bacalah atas nama Tuhanmu. Bukan hanya sekedar baca, tapi membaca itu dikembalikan kepada Allah semuanya. Maka akhirnya orang jadi dengan banyak membaca dan punya ilmu tadi, imannya itu makin bertambah. Para dokter yang tahu betapa ajaibnya tubuh kita ini, yang namanya jantung, itu cuma benda seperti itu bisa gerak terus menerus, nggak ada baterainya, nggak ada apa-apa. Begitu berhenti, kok orang langsung mati. Loh, itu bagi orang yang mengetahui itu, kemudian kembali kepada Allah. Luar biasa, kekuasaan Allah itu luar biasa. Kamu semuanya ini walaupun masih muda, oleh Allah jantungnya dihentikan saja 1 menit, selesai. Bagi yang tahu ilmu itu dipelajari, loh itu benda kayak apa, kayak gitu. Sampai dalam ayat Al-Quran dikatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kamu itu, diri kamu termasuk pribadi dan jasad kamu, afala tubsirun, apakah kamu nggak mengamati? Karena nggak banyak membaca, nggak banyak mengilmui, ya orang ngerti. Angger wong mati, ki mati mendadak, apa nih yang bermasalah nggak tahu, karena nggak tahu ilmunya. Nah, itu Iqra, itu kedokteran dalam bidang yang lain. Kenapa orang bisa membuat satelit, membuat pesawat luar angkasa, pesawat luar angkasa. Saya lihat itu peluncuran pesawat luar angkasa, kecepatannya kalau pas paling cepat, itu 1 jam ya, itu 30.000 km per jam. Kamu bayangkan, 30.000 km per jam, cepatnya kayak apa? Kamu naik sepeda motor 80 km per jam, wah mungkin motor kamu itu semridili. Supra elek, mridili. 80 km per jam, di sekrupe tiba, di footstep ucul dan sebagainya, nomornya dan sebagainya, plat nomor. Tapi ini kecepatan pesawat luar angkasa itu 30.000 km per jam. Kamu bisa bayangkan nih. Orang kok bisa menciptakan kendaraan yang cepatnya 30.000 km per jam. Padahal Anyer Panarukan, Pol Jawa Timur, Jawa Barat, yang dibuat Dandeles itu ya, itu 1000 km. 1000 km itu Jawa Timur, Jawa Barat. Loh, itu kok 30 kalinya itu hanya ditempuh 1 jam. Hebat orang kuwi. Hebat. Itu karena kenapa orang bisa bikin itu? Kamu bikin yang kecepatannya nggak usah cepat-cepat. STM itu menggawe apa kendaraan nganggo listrik yang sing alon-alon wis hebat banget. Apa meneh sing ra iso gawe mung delok atau mung mritili tok ya? Kamu ini banyak SMK. Aja mung mritili kendaraan tok ra iso mbalekke. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi sebenarnya begitu, maka dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang diakhiri dengan kata-kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala ta'qilun. Apakah kamu enggak menggunakan akal? Kata akal itu dalam Al-Qur'an disebut tidak kurang 47 kali tentang akal. Afala ta'qilun gitu ya. Kamu kok enggak menggunakan akalmu? Dong main game tok ini. Iki le menang piye. Loh, kalau kamu gamer dan bisa membuat softwarenya kamu hebat. Nek kamu hanya yang bayar, enggak hebat. Kamu yang dibayar karena menemukan gitu. Afala ta'qilun, apakah kamu enggak gunakan akalmu? Mudeng toh handoko? Apa yang saya katakan? Nah, ya. Kemudian afala tatafakkarun, apakah kamu enggak mikir? Nah, tatafakkarun, fikron itu pikiran. Itu tidak kurang disebut 18 kali loh dalam Al-Qur'an. Kata fikir itu juga ada. Afala tangzurun, apakah kalian enggak melihat-lihat? Bahasa ilmiah melihat itu observasi. Ya, kamu mengamati. Kamu seneng mancing, seneng ikan. Kamu amati ikan gini itu kayak apa? Ikan gini kayak apa? Loh, ahli reptil ya, ahli buaya, ahli krokodil, ahli macam-macam di orang barat itu karena mengamati itu suka dan jadi ilmunya.
Jadi kalau kamu itu sesuatu itu coba afala tangdurun. Ada lagi afala tatadabbarun. Apakah kamu enggak bertadabur merenungkan? Jadi semua ini adalah membaca. Semua ini membaca. Makanya Iqra, bacalah ya. Kamu baca Al-Qur'an, baca kitab-kitab, baca buku. Ya Al-Qur'an adalah bacaan yang paling penting. Kamu jangan malas baca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu baca akan memberkahi dirimu. Kamu akan dapat banyak hal. Jadi ingat bedanya sama orang yang bukan Islam ya. Itu membacanya itu tidak pakai bismillah bika. Bacalah atas nama Tuhanmu. Kalau baca atas nama Tuhan, subhanallah, ternyata ikan itu kayak gini kok. Bisa cepat sekali geraknya. Jadi bukan hanya ikan, itu yang lain-lain juga begitu. Jadi kamu dengan Iqra mengamati itu, tetapi semuanya kamu kembalikan kepada kekuasaan Allah. Jadi gitu. Kamu harus rajin membaca Iqra. Demikian ya. Jadi semoga ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Ada kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.